anggota keluarga menyiapkan Alkitab, nyanyian Mazmur, nyanyian rohani, Mazmur dan rohani, suara gembira dan seruling emas, serta lilin dinyalakan. Panggilan beribadah, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan yang penuh kasih, yang selalu ada mendampingi kita dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Oleh karena itu, mari kita datang dan bersekutu untuk mendengar firman-Nya yang penuh tantangan ini, memuji dan mengucap syukur atas segala berkat-Nya. Bapak Ibu dipersilakan berdiri dan kita bersama-sama membuka dari dalam Kidung Jemaat. Kita lakukan ayat yang pertama. Kita dan tetap memberi berkat, saronya bagai hujan yang deras, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berhatilah baru di hati kami, oh curahkan kurnia. Keluarga yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama tunduk kepala untuk kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hendak beribadah kepadamu, bermohon kami kira ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya boleh menjadi di dalam nama Bapa, Anak dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama membuka lagi dari dalam nyanyian rohani, yaitu rohani 97. Kita lakukan ayat yang kedua. Nyanyian rohani 97 kita lakukan ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir dalam sujud di sini, diam dengan hormat tunduklah semua, tunduk serta jiwa juga, terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Sebelum kita masuk pada pembacaan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita bersama-sama tunduk kepala untuk kita minta tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami sekeluarga berkumpul untuk membaca firman Tuhan. Kami mohon berilah kami hikmat dan pengertian agar kami mampu memahami maksud Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kami baca dapat menjadi penuntun kami untuk menjalani hari esok yang telah Engkau rencanakan. Amin.
pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Kita bersama-sama membuka dari Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru ya, kitab Yakobus Perjanjian Baru ya, Injil Yakobus Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Yang perikopnya berbunyi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika memang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Kepadamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu dan tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Renungan kita di malam hari ini yang
berjudul atau diberi kop Iman dan Perbuatan Berjalan Bersama-sama. Ketika kita berjalan menggunakan dua kaki, bergantian tanpa berganti terasa lebih nyaman. Tetapi jika kita hanya menggunakan satu kaki saja untuk berjalan, kita pasti mengalami kesulitan. Demikian juga iman dan perbuatan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Hari ini firman Tuhan memberi tantangan kepada kita untuk meluruskan iman dan perbuatan kita. Kita harus menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan Tuhan juga mau kita bertindak, lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan serahkan apa yang di luar kemampuan kita kepada Yesus. Yakobus memberi contoh tentang Abraham yang disebut sebagai bapa orang beriman. Dia beriman kepada Tuhan dan dia mempersembahkan anaknya. Demikian Allah memperhitungkan semuanya itu. Sekalipun kita berada di mana, di masa-masa yang sulit, haruslah kita memiliki iman yang teguh dan jangan pernah menyerah kepada keadaan atau masalah, karena kita punya Tuhan yang mampu menyelesaikan, asalkan kita selalu percaya kepadanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur. Kita bersama-sama membuka dari dalam nyanyian rohani 76, kita lakukan ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebagai respon ucapan syukur kita kepada Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bernyanyi bersama-sama dari dalam nyanyian rohani 76 ayat 1 dan ayat yang kedua. Doa syafaat sekalian dengan doa persembahan syukur, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sekali lagi bernyanyi, kita membuka dari dalam nyanyian rohani 128, kita lakukan ayat 1 dan ayat
Yang kedua, nyanyian rohani 128 ayat 1 dan ayat yang kedua. Biarlah Tuhan menyelenggara. Kiranya oleh kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Ibadah kita pada keluarga di malam hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat